Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya selalu sehat. Tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Apa saja yang akan kita pelajari dalam pembelajaran 2 ini? Nah, yang pertama adalah MUPEL PKN dan MUPEL SBDP. Nanti kalian akan belajar untuk MUPEL PKN adalah nilai sila keempat Pancasila. Kemudian perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah di masyarakat. Dilanjutkan dengan menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian SBDP, kalian akan mempelajari makna patung Nusantara, langkah-langkah membuat rancangan patung, membuat rancangan patung hewan, kemudian membuat patung hewan dari plastisin lempung terigu, seperti yang kemarin kalian buat. Nah, langsung saja anak-anak untuk pembelajaran yang pertama, yaitu nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Agar semakin ingat, kita perhatikan lagi bunyi sila-sila dalam Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu anak-anak tadi bunyi dari 5 sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai yang harus kita amalkan adalah nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian dapat melihat di sini ya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, itu anak-anak nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Selanjutnya, bagaimana perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Nah, kita sudah mengetahui nilai-nilai yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nilai-nilai tersebut sebaiknya kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, ini adalah contoh perilaku ya. Yang pertama adalah tidak memaksakan keinginan atau pendapat. Yang kedua,
memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Yang ketiga, mengikuti diskusi kelas bersama teman sekelompok. Yang keempat, melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan baik. Ya, walaupun kalian tadi tidak memiliki pendapat yang berbeda, tapi jika sudah menjadi hasil keputusan musyawarah, kalian harus melaksanakannya dengan baik. Yang kelima, melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti. Nah, itu contoh ya. Yang keenam, menyelesaikan perselisihan antar teman dengan musyawarah. Yang ketujuh, memberikan pendapat atau menanggapi pendapat dengan sopan. Nah, itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya adalah musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Salah satunya adalah nilai sila keempat dengan penerapannya berupa musyawarah. Musyawarah mufakat dapat kita laksanakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Mari kita perhatikan contoh masalah yang sering muncul dalam masyarakat berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh ya permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini sekedar contoh ya untuk nama ya, itu hanya sekedar contoh. Pak Guru akan bacakan contohnya. Ayah baru saja bercerita kepada Dewi bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam tersebut. Penduduk ingin peternakan ayam milik ayah Dewi tidak beroperasi lagi. Mendengar cerita ayahnya, Dewi pun merasa sedih dan bingung. Peternakan milik ayah Dewi adalah peternakan ayam petelur. Peternakan ayam tersebut merupakan peternakan keluarga. Secara teratur, ayah Dewi mengirimkan telur ayam ke pasar untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolah Dewi. Dewi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Dewi akan ikut berusaha agar peternakan keluarganya tetap bisa beroperasi. Nah, kalian sudah baca kan? Kita sudah membaca permasalahan keluarga Dewi ini, anak-anak. Situasi yang dialami oleh keluarga Dewi merupakan salah satu contoh masalah yang muncul di masyarakat. Nah, ayo kita belajar bersama bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, apa pendapatmu tentang sikap Dewi? Pendapatmu boleh berbeda dengan Pak Guru, ya. Nah, kalau Pak Guru pendapatnya seperti ini. Sikap Dewi dapat dimaklumi selain sebagai sumber penghasilan keluarganya, peternakan tersebut juga bermanfaat untuk warga lain. Peternakan keluarga Dewi memasok telur untuk warga. Nah, silakan pendapatmu bagaimana ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Ya, mungkin anak-anak kalian ada yang berpendapat, wah penduduk syirik, mungkin ya, atau lain sebagainya. Nah, menurut Pak Guru, penduduk yang ingin peternakan keluarga Dewi tidak beroperasi lagi bersikap kurang bijak. Ya, peternakan tersebut adalah sumber penghasilan keluarga Dewi. Mencari lahan baru untuk membangun peternakan juga cukup sulit dan membutuhkan banyak biaya. Nah, seandainya ditutup, nanti keluarga Dewi bagaimana bisa mereka mencukupi kebutuhan hidupnya? Karena peternakan itu
adalah merupakan sumber penghasilan untuk keluarga Dewi. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sebaiknya Dewi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nah, silakan kalian mungkin punya jawaban-jawaban yang lain, ya, bisa nanti disampaikan dalam tugas. Menurut Pak Guru, Dewi sebaiknya mengumpulkan keluarga dan beberapa wakil warga untuk membahas masalah tersebut. Keluarga Dewi dan warga dapat mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Keluarga Dewi sebaiknya menerima masukan-masukan yang diberikan warga dengan tenang dan bijak. Jangan dengan emosi, ya. Kita terima masukan-masukan dari warga, kemudian mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam keluarga Dewi tersebut? Ya, sebaiknya penduduk itu bagaimana? Ya, dibiarkan saja atau ditutup? Nah, mungkin pendapat kalian berbeda-beda. Nah, pendapat Pak Guru adalah sebaiknya penduduk memberi solusi yang tidak merugikan keluarga Dewi. Misalnya, menyarankan keluarga Dewi untuk menggunakan, ya, ramuan agar bau kotoran ayam itu berkurang. Mereka juga bisa menyarankan agar peternakan Dewi ditutup dengan pagar yang cukup tinggi. Dengan demikian, bau kotoran ayam tidak mengganggu warga. Nah, itu mungkin solusinya. Karena warga permasalahannya adalah bau kotoran ayam yang menyengat. Sedangkan jika ditutup, keluarga Dewi tidak memiliki penghasilan. Nah, solusinya ada dua. Yang pertama, mungkin ayamnya itu diberi makan menggunakan ramuan tertentu, ya. Biasanya itu difermentasi supaya kotorannya tidak bau, atau kandangnya itu dibuat pagar yang tinggi supaya tidak bau ke tetangga. Nah, itu salah satu solusinya. Selanjutnya, bagaimana menerapkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila? Ya, kita sudah mengetahui nilai sila keempat Pancasila serta perilaku untuk menerapkannya. Jika ada perilaku yang belum kita laksanakan, sebaiknya kita belajar melaksanakannya. Kita bisa membuat rencana untuk melaksanakan perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila seperti yang dilakukan oleh UNI. Ya, ini UNI, ya. Coba kita baca bersama apa yang dilakukan oleh UNI. Saya selalu yakin dengan pendapat sendiri. Jadi, tanpa sadar, saya kadang memaksakan pendapat kepada orang lain. Oleh karena itu, saya ingin memperbaiki sikap tersebut. Saat berpendapat, saya tidak akan menganggap pendapat sendiri paling baik. Saya juga tidak akan marah jika ada teman yang menentang pendapat saya. Saya akan mendengarkan pendapatnya dan menerima masukan dengan tenang. Saya akan menjalankan masukan yang membuat diri saya menjadi lebih baik. Nah, ini ya. Jadi jika kita diberi masukan oleh orang lain, sebaiknya kita dengarkan terlebih dahulu. Apakah masukan itu membuat kita lebih baik atau tidak? Jika masukan itu membuat kita lebih baik, maka masukan itu kita coba kerjakan, ya, supaya perilaku kita menjadi lebih baik, kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Nah, itu adalah salah satu pengamalan Pancasila, sila yang keempat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada muatan pelajaran SBDP. Ya, SBDP yang pertama adalah makna patung Nusantara.
Nah, patung merupakan karya seni 3 dimensi yang diciptakan dengan penuh imajinasi, ekspresi, dan ide. Dalam sebuah patung biasanya terkandung makna dan simbol yang sesuai dengan tujuan pembuatan patung. Kita dapat belajar makna beberapa patung di Indonesia seperti pada gambar berikut. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di situ nama patungnya adalah Patung Pemuda Membangun. Ya, Patung Pemuda Membangun. Di situ tergambar seseorang pemuda yang perkasa sambil mengangkat bejana berisi api, ya. Tempatnya itu di Jakarta. Maknanya, patung tersebut berwujud seorang pemuda gagah dan kuat sedang memegang piring atau bejana berisi api, ya. Patung tersebut dibuat sebagai penghargaan untuk keikutsertaan pemuda dan pemudi dalam membangun Indonesia. Piring berisi api menggambarkan semangat pembangunan yang tidak pernah padam. Nah, semangat pembangunan yang tidak pernah padam, yaitu membangun sumber daya manusia juga kita harus tetap selalu semangat. Makanya kalian harus rajin belajar. Terus selanjutnya, contoh patung yang kedua adalah nama patung adalah Garuda Wisnu Kencana. Tempatnya berada di Badung, Bali, ya. Berada di Pulau Bali. Ini letaknya agak dekat dengan pantai Pandawa. Nah, makna dari patung tersebut, ya. Patung tersebut berwujud Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai burung Garuda. Patung tersebut mengisahkan rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda. Garuda bersedia menjadi kendaraan Dewa Wisnu agar dapat menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Nah, itu makna dari patung tersebut. Patung ini sangat besar sekali, ya. Silakan kalau kalian punya waktu bisa berlibur ke Bali untuk melihat langsung patung Garuda Wisnu Kencana. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah membuat rancangan patung. Nah, ini juga di sebelah kanan, ya, itu adalah patung dari Garudanya, ya. Itu berada di Garuda Wisnu Kencana. Bentuknya seperti itu. Nah, langkah-langkah membuat rancangan patung yang pertama adalah membuat sketsa patung, ya. Sketsa merupakan gambar rancangan secara kasar dan bersifat sementara. Gambar sketsa berupa goresan pensil sederhana dengan bentuk patung yang akan kita buat. Kita bisa membuat beberapa gambar sketsa. Selanjutnya, kita bisa memilih gambar sketsa yang paling bagus untuk dibuat menjadi patung. Kita gambar dulu sketsanya. Mungkin banyak sekali, kita pilih-pilih. Kalau sudah banyak, yang terbaik baru kita eksekusi untuk dibuat menjadi patung. Selanjutnya yang kedua adalah memilih alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, setelah membuat sketsa, kita tentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat patung. Kita bisa membuat patung dari bahan lunak maupun bahan keras. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah tahu bahan untuk membuat patung ada bahan lunak, ada bahan keras. Dan alat untuk membuat patung berbeda antara alat yang digunakan dari bahan lunak dan alat untuk membuat patung dari bahan keras. Alatnya juga berbeda. Kita gunakan alat sesuai bahan yang kita pilih, ya anak-anak. Kita bisa menggunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh di sekitar kita. Nah, misalkan kalian rumahnya di sekitar sawah, ya, kalian bisa membuat patung dengan
menggunakan tanah liat. Kalau yang berada di pinggir hutan, misal rumahnya, bisa membuat patung dengan menggunakan kayu. Nah, silahkan disesuaikan dengan tempat yang kalian tinggali. Terus selanjutnya yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan patung. Langkah terakhir yaitu menentukan teknik yang akan digunakan untuk membuat patung. Teknik membuat patung bisa menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Misalnya bahan lunak menggunakan teknik cetak dan teknik membentuk langsung. Sementara itu bahan keras bisa menggunakan teknik pahat. Nah, terus selanjutnya untuk informasi ya anak-anak, sekarang itu ada yang namanya print 3 dimensi ya, print 3 dimensi. Jadi kita bisa membuat sketsa ya, sketsa patung melalui komputer 3 dimensi. Kemudian bahannya itu nanti menggunakan plastik tertentu yang ada di alat print tersebut. Nah, kemudian itu langsung dicetak bisa ya, seperti printer, namanya print 3 dimensi. Itu bisa untuk membuat patung kecil ya, mainan. Nah, terus selanjutnya membuat rancangan patung hewan. Ya, membuat rancangan patung hewan. Sekarang kita akan berlatih membuat rancangan patung. Kita bisa membuat gambar sketsa terlebih dahulu. Kita gambar desain patung sesuai keinginan pada kertas gambar. Kita juga bisa menuliskan makna patung yang akan kita buat. Kita bisa membuat rancangan patung seperti yang dilakukan berikut ini ya. Gambar rancangan patung. Nah, yang pertama itu gambar bebek ya. Bebek itu melambangkan kesabaran dan kekompakan. Bebek itu kalau jalan kan selalu baris, kompak, sabar, tidak saling mendahului. Bebek merupakan hewan penyabar dan mampu bersosialisasi dalam satu kelompok. Patung bebek bermakna bahwa kita tidak boleh memandang asal-usul saat berteman. Harus sabar dan dapat bekerja sama dengan teman. Nah, ini makna dari patung bebek. Kemudian patung ayam jago. Ayam jago melambangkan keberanian. Ayam jago termasuk hewan yang suka bertarung, berani dan gagah. Patung ayam bermakna bahwa kita harus selalu berani dan tidak boleh menyerah saat menghadapi masalah. Ya. Berani karena benar. Nah, seperti itu ya. Itu patung ayam jago. Selanjutnya adalah gambar rancangan patung seperti kucing ya. Kucing melambangkan kemandirian, penyayang, dan pemberani. Kucing adalah hewan yang mandiri, penuh kasih sayang, dan pemberani. Patung kucing bermakna bahwa kita harus hidup mandiri, penuh kasih sayang, dan menjadi pemberani. Kemudian sketsa gajah melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, keabadian, dan rasa kasih kepada sesama. Gajah merupakan hewan yang kuat, pintar, setia, dan disiplin. Patung gajah bermakna bahwa kita harus kuat, mampu bersikap bijaksana, disiplin, serta memiliki rasa kasih sayang ke sesama. Nah, itu anak-anak bagaimana membuat rancangan patung hewan. Kita sudah belajar cara membuat rancangan patung. Sekarang kita akan berkreasi membuat patung gajah dari plastisin lempung terigu. Kita dapat belajar membuat patung dengan video berikut. Ayo kita tonton bersama bagaimana video membuat patung gajah. Membuat patung gajah dari plastisin lempung terigu. Halo,
Sekarang kita akan berkreasi membuat patung gajah, teman. Bahan yang kita gunakan untuk membuat patung ini adalah plastisin lempung terigu. Kita simak langkah-langkah membuatnya yuk. Langkah pertama adalah kita bentuk plastisin menjadi badan dan kepala gajah. Selanjutnya, kita bentuk belalai gajah seperti ini. Nah, sekarang kita buat telinga gajah, lalu kita tempelkan pada kepala gajah. Langkah berikutnya kita buat kaki gajah. Selanjutnya, kita buat ekor gajah. Nah, sekarang kita siapkan plastisin warna lain dan kita bentuk menjadi mata gajah. Selanjutnya kita buat gading gajah menggunakan plastisin warna lain. Nah, sudah jadi deh. Bagus bukan? Kamu bisa membuat patung gajah ini sesuai kreasimu sendiri, teman. Dah. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini Mbak Guru akhiri. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.